waktu kita pertama kali ketemu di sini juga kan, kamu udah pernah ceritain kalau kamu itu lulusan STH ya, teologi, sarjana teologi kan, betul? Saya ya kuliahnya di sekolah teologi, tapi saya jurusan guru pendidikan agama. Oh, nama SPA itu ya? Sekarang sarjana pendidikan agama sudah nggak ada K-nya sekarang, jadi SPA. Lulusan pendidikan itu guru itu semua disamaratakan, jadi nggak ada K sekarang. Jadi SPD. Tapi tantangannya walaupun kita jurusannya agama, tetapi kita menguasai bidang-bidang yang lain. Itu tantangannya. Jadi kalau K itu cuma merujuk ke kekristenan. Atau SAG sarjana agama. Jadi itu hanya merujuk ke situ. Sedangkan guru itu maha tahu, jadi segala sesuatu harus menguasai. Itu challenging banget ya itu. Jadi harus kita belajar dengan bidang lain juga kan? Bidang yang lain. Nanti kan ketemu juga nanti di kelas itu seperti kita mengawas ujian dan lain sebagainya. Ya mengawasnya tinggal hanya mata pelajaran agama saja. Tapi kita mau mengawas seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS. Nah, tiba-tiba ada pertanyaan anak-anak, ini bagaimana Pak, ini pengertian apa ini? Sedangkan kalau kita nggak menguasai, malu. Indeksnya sebagai guru kok nggak menguasai kan begitu. By the way, dulu SD-nya di mana? Saya masih di Nias, SMP, SMK saya di Nias. Masih di Nias. Kemudian kuliah? Ya, kuliah awalnya saya di Surabaya. Surabaya dulu. Surabaya kemudian saya 3 tahun di sana. Ada persoalannya satu, seorang guru itu harus cari kampus yang akreditasinya minimal B. Berarti di Surabaya itu sudah akreditasi tapi belum ada nilainya, jadi hanya Bank PT saja. Jadi belum ada kayak predikatnya gitu ya, kayak A atau B atau berapa ya. Lalu waktu itu kami cari kampus yang sudah akreditasi B itu supaya nanti diakui negara ijazahnya itu, karena kalau nggak diakui nanti kita mesti harus ujian negara lagi. Kita nggak mau begitu, jadi ibaratkan 2 kali kerja namanya. Jadi kami cari ketemu di Jogja. Jadi waktu itu sekali keluar itu satu angkatan dengan saya itu ada 7 orang, jadi ikut sama-sama di Jogja sini. Dan memang ada beberapa karena perbedaan doktrin yang dari sana itu reform masuk ke Wesley Armenian, jadi itu sangat berbeda. Sedangkan dari referensinya aja kedua belah kubu ini nggak boleh sambil diambil referensinya, karena punya pandangan yang berbeda, pandangan doktrin yang berbeda tentunya itu jadi tidak bisa disamakan. Jadi kayak doktrin yang sana harusnya kami sudah ambil, tinggal mengajukan proposal. Di sini kami terpaksa ada beberapa mata kuliah khusus yang harus kami ulangi. Diulangi. Kayak gitu. Makanya sebenarnya saya tidak tepat waktu karena sudah semester 6 harusnya. Karena itu kan, karena case itu kan, masalah itu kan. Tetapi yang lebih parah itu ada kuliah bertahap, mata kuliah bertahap. Nah, kadang ada kita sudah nggak ada mata kuliah, tapi semester ini tidak keluar, baru semester depan. Jadi termasuk harus nunggu. Kalau di kampus kedua namanya mata kuliah bersyarat. Kuliah bersyarat. Kayak ada listening 1, listening 2 kan, yaitu listening 1 ini harus selesai dulu. Kalau nggak lolos nggak bisa ngambil listening 2. Nah, itu. Berarti ujian proposalnya di sini dong, di Jogja ya? Iya, saya proposal di sini. Di Jogja. Kuliah di mana di sini? Di Sekolah Tinggi Teologi Nazar Indonesia, daerah Tajam. Dia ada kampusnya di situ. Dekat sini itu, Wak? Ya, Tajam Maguwo Harjo sana. Ya, 25 menit dari sini. Teologi ini yang dia sudah universal dia. Jadi dia bukan hanya di Indonesia. Dia di Filipina, di Amerika, dia sudah banyak. Jadi beberapa negara dia ada. Ada ya. Makanya beberapa rektornya itu orang dari Amerika. Dari luar ya. Dari luar, visionarisme itu memang gereja ini memang berbasis bermisi. Makanya Nazarenes ini itu yang besar itu di gereja Babarsar itu, Philadelphia itu, KNF itu. Oh, ya Babarsar itu kan Philadelphia. Itu sinodenya di situ.
sinodenya di situ ya. Yang alumni-alumni dari situ mereka balik dari daerah, mereka mendirikan gereja. Oh, Nah, dulu dibantu dari ada namanya Phil itu. Jadi kampus ini ada yang semua, ada lembaga lagi yang koordinator sebenarnya Phil Phil Week ini. Jadi itu dia secara universal semua. Jadi dibantu selama 2 tahun. Kamu sudah mulai ada berapa keluarga, lalu dibantu nanti untuk proses pembangunan gereja dan sebagainya. Pokoknya dibantu dari kita terbatas dalam keadaan situasi ekonomi, nanti dibantu. Serasa udah dianggap sudah bisa mandiri, nah dilepas. Lalu gereja Nazaren ini siapa yang mendirikan, dan dia terus nanti yang akan meneruskan seperti anaknya begitu. Jadi nggak sistem seperti kayak gereja-gereja yang bersinode itu. Jadi nanti diganti-ganti pendetanya, mungkin per 5 tahun nanti diganti siapa gitu. Iya. Ada masanya ya, ada masa jabatannya gitu ya. Ya, jadi di rocker supaya tidak di zona yang sama semua. Kalau enak di sini ya kita menikmati yang enak. Jadi bergulir. Kalau di gereja Nazaren itu enggak. Siapa yang mendirikan, dia terus yang meneruskan. Nanti kalau anaknya juga harus meneruskan kalau bapaknya sudah tidak ada. Nah, sisi negatifnya tidak semua cocok dengan gembala. Contohnya punya orang tuanya meninggal, anaknya yang meneruskan. Tapi meneruskan bukan dalam latar belakang sekolah teologi, tapi karena tidak boleh diwariskan ke orang lain. Mau tidak mau anaknya yang mengambil alih. Nggak boleh orang lain. Jadi dia punya background teologi atau tidak, pokoknya ngaur lah ininya. Sistem pengembalaannya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau orang tuanya, kalau contohnya saya yang mendirikan satu gereja di sini, nanti anak saya yang meneruskan. Jadi bukan orang lain. Ya, mungkin hampir sama-sama di gerejamu juga. Iya, karismatik juga. Karismatik seperti itu. Kayak hampir sama seperti itu sih aliran karismatik kayaknya begitu, karena siapa yang mendirikan otomatis juga keluarganya yang akan melanjutkan pengembalaan gitu. Masalahnya menjadi hamba Tuhan itu tidak semua punya hati untuk menjadi. Kalau anaknya nggak terpanggil menjadi hamba Tuhan, mau tidak mau terpaksa untuk masuk ke dunia situ. Tapi hatinya bentuk-bentuk pelayan. Ini sering terjadi di gereja-gereja. Itu masalah. Orang tuanya yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, belum tentu anaknya mau, ya kan? Terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi karena ini warisan, mau tidak mau harus diurus. Kasihan jemaatnya, bisa jadi sesat. Harus dilanjutin. Dia tidak punya background untuk teologi, ngaur semua. Iya kalau mau belajar. Tapi kalau dia punya background pendidikan yang berbeda, kenapa di karismatik selalu menonjolkan bahwa kenapa? Untuk pemberian perpuluhan, bagaimana pendapatmu soal perpuluhan itu tadi? Selalu setiap saya beribadah perpuluhan kayak khotbah itu selalu ujung-ujungnya lari ke situ. Kenapa? Kalau aku pribadi, saya nggak mewakili semua umat Tuhan ya, dengan pendapatku. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak ada masalah. Kalau aku pribadi nggak ada masalah. Kenapa juga perlu diingatin? Ya karena itu memang udah ada di ini secara tekstual dan kontekstual ada di Alkitab. Apakah hanya itu aja pengajarannya? Bukankah semua orang juga sudah tahu? Tapi ada konsep-konsep yang tertentu harus diajarkan. Contohnya tentang konsep keselamatan, kayak gitu, kesembuhan dan sebagainya. Kok nggak seperti itu? Tapi sejauh ini sih nggak monoton itu juga sih yang dibahas. Karena memang nanti kalau misalnya kita mau kasih, selalu diingatkan. Jadi kalau untuk keselamatan, pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan, memang jauh lebih banyak dibahas sih. Kalau kita ini karena saya melihat banyak gereja sekarang di dalamnya ada seperti semacam bisnis. Saya juga kurang tahu sih soal itu. Soalnya di tempat aku bertumbuh sekarang, gereja di tempat aku bertumbuh sekarang, nggak seperti itu sih. Ada banyak di TikTok, ada banyak juga di YouTube segala macam. Itu sekarang persepuluhan itu tidak ada sekarang. Itu zaman dulu, pada zaman Lewi. Karena kebutuhan yang dibutuhkan pada zaman Lewi juga, pasti di zaman sekarang kita juga pasti membutuhkan itu. Gereja juga membutuhkan itu, seperti operasional, misalnya AC. Nah, kita tuh nggak gratis dong. Ya kan, dan nggak mungkin juga si gembala sidang atau pendetanya itu pakai uangnya sendiri.
Iya juga. Mungkin dia punya usaha, mungkin dia juga bisa menghibahkan sebagian dari usahanya loh, malah. Karena dia berkorban kan, dia memberi untuk gereja itu sendiri supaya berkembang, supaya maju. Nah tentu juga bukan hanya dari gembala sidang, bukan hanya dari pendeta aja sumber dana, tapi juga dari jemaat. Melalui apa? Melalui persepuluhan atau persembahan setiap minggu. Ya jadi nggak salah sih menurut aku. Jadi selalu diingatkan ya untuk cuman yang salahnya ketika disalahgunakan. Nah, ada juga banyak itu. Ya ada juga sebagian. Banyak pengalaman soalnya. Kenapa saya mengajukan pertanyaan itu banyak pengalaman. Harusnya prioritas gereja banyak hal di luar daripada itu, tapi menjadi prioritas itu soal uang. Itu banyak. Ada. Kita ada program acara bincang teras yang diselenggarakan oleh James Daily Life. Dan kita bisa ngobrol apa saja, kita santai aja, kemudian kita random tentang kehidupan tentang situasi dan kondisi dunia secara global, itu sangat-sangat boleh. Berarti di Jogja berapa tahun dulu begitu? Ya, ada 10 tahun ya? Nggak sampai lah. Nggak sampai ya? Ya 8 apa tahun? 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Masa kecil abang itu seperti apa? Fokus di sekolah aja sih. Sekolah dulu ya? Fokus di sekolah, jadi untuk kemana-mana saya orang Nias, tapi ke Nias Selatan belum pernah, ke Nias Utara belum pernah. Jadi saya fokus untuk sekolah. Jadi sebenarnya kalau dipaksa bisa aja jalan, cuma saya orangnya orang rumahan. Jadi nggak suka jalan. Sama kayak di Jogja sini tuh, kalau saya keluar dari rumah ini nggak ada acara penting banget, saya nggak keluar. Saya mending di rumah baca buku, dan ya itu aktivitas saya. Saya tidak hobi traveling, saya tidak hobi jalan-jalan. Saya mending menikmati yang saya suka, tentunya berkebun gitu. Saya lebih menghabiskan waktu di situ dan di dunia olahraga. Jadi jalan-jalan bisa dikatakan sama sekali aku nggak ada. Iya, karena selain menguras isi dompet juga, ya kan. Jadi kita juga kita bisa manfaatkan untuk belajar, kita bisa manfaatkan untuk yang produktif, ya kan. Karena kalau kita jalan pasti mengeluarkan biaya yang lumayan kan, gitu, daripada kita tinggal. Kalau kita diam di rumah kemudian kita baca buku, mungkin kita nggak mengeluarkan biaya kan, gitu. Jadi kalau kita keluar rumah pasti mata ini memang nggak bisa diajak berkompromi. It's okay, karena setiap orang itu beda-beda bang. Ada yang hobinya jalan-jalan, karena jalan juga itu nggak ada salahnya. Yang penting punya tujuan yang baik. Misalnya kita mau belajar melihat pemandangan, kita juga belajar berinteraksi dengan orang lain juga, itu juga luar biasa. Dan tidak ada salahnya juga kita diam di rumah, kemudian kita baca buku, itu juga luar biasa. Karena buku adalah jendela dunia. Kita kan termasuk generasi milenial ya, ya kan? Lahiran tahun berapa mas? 95 sama 95. Nah, kalau kita bandingkan dengan generasi sekarang Gen Z ya, generasi Z dan kemudian generasi Alpha, kalau menurut abang sendiri bedanya apa? Ada nggak perbedaan yang signifikan dari zaman kita dengan generasi milenial dan generasi zaman sekarang? Tentu dari teknologi ya. Ya jelas dari teknologi. Waktu kita masih dinas itu ya hanya orang-orang tertentu yang selagi masa dinas itu tahun 2013 itu hanya orang-orang tertentu yang masih pegang-pegang HP waktu itu. Jadi itu pun saya keluar dari Nias itu pakai HP yang poni-poni itu, yang Nokia itu dulu itu yang mungkin masih ada. Ya, aku sampai di Surabaya itu belum, jadi kelihatan sekali. Mungkin di kota-kota besar kayak di Surabaya waktu itu mungkin sudah mulai canggih ya, teknologi menggunakan handphone dan lain sebagainya sudah canggih, upgrade waktu itu. Itu sudah canggih. Jadi kita baru dari kampung ini kita keluar ini, bagaimana cara mengoperasikannya, sudah layar sentuh dan lain sebagainya. Jadi ya kayak bingung gitu loh. Jadi akhirnya mau tidak mau terpaksa saya harus belajar ke dunia itu. Jadi belajar menyesuaikan. Kalau dia punya ya kita setidaknya berusaha juga supaya punya, supaya ilmunya kita punya.
nggak ketinggalan yang nggak ketinggalan juga. Ya. Dan sekarang itu lebih ke sini ya, saya melihat dengan saya punya anak itu ya, sekarang udah 2 tahun itu sudah pengennya HP terus jadi game dan lain sebagainya. Jadi udah beda. Jadi tingkat konsentrasinya diajak komunikasi seperti ini kurang. Tapi kalau di HP mungkin bisa menghabiskan banyak waktu di situ. Tapi untuk komunikasi, belajar, baca buku, diajarkan A sampai ini, itu mungkin agak fokusnya kurang dan itu sulit. Karena lebih ke media sosial. Karena apa yang dia lihat sekarang dulu dia praktekin semua. Kalau abang sendiri, kan tadi kita ngomongin soal HP ya. Zaman aku itu, aku baru pegang handphone pas aku kuliah, dan itu pun masih HP cross, masih ingat Mito, yang sejenis Mito ya. Mito baru cross. Aku HP Mito dulu, baru cross, dan kemudian baru HP Nokia Poni ini. Masih ada di genggaman sekarang gitu. Dan ini butuh banget, soalnya ini buat untuk nelpon aja. Untuk SMS mahal. Kalau untuk nelpon bisa lah, ya kan. Jadi kalau nelpon biasa itu enggak. Kalau pakai itu kan sinyal hilang kan. Hilang kalau pakai itu nelpon biasa. Jadi makanya butuh ini. Nah, jadi supaya sinyal tetap jalan, dan telepon juga misalnya ada keluarga, kalau orang tua kan belum pintar main HP yang Android gitu. Yang Android, jadi harus pakai HP Nokia itu. Nah, jadi kalau aku sendiri itu Mito dulu itu pas aku kuliah, karena udah bisa sama orang tua, karena aku tinggal kos ya kan di Gunung Soli. Dari Gunung Soli kan jauh ya, jadi otomatis aku nggak balik sama itu, jadi otomatis harus tinggal kos, dan aku baru dibeliin HP saat itu. Nah, jadi aku HP itu masih ingat Mito baru hilang sebulan pemakaian hilang, kemudian aku beli cross baru ini terakhir. Nah, jadi kalau abang mulai pegang handphone itu sejak kapan? Ya jelas ya, kelas 2 SMK kayaknya. Karena kenapa waktu itu saya parkirin di kantor KPU di Nias Barat, dan itu saya pasti butuh HP. Jadi sudah harus ada komunikasi dengan orang tua. Jadi saya sudah mungkin SMA itu sudah pegang HP, SMK sudah pegang HP, tapi belum Android seperti itu. Nah, sama waktu. Tapi ada Nokia dulu yang didorong itu yang cukup tebal itu, yang itu cukup canggih semasa itu. Jadi saya bawa ke Surabaya, tapi dia belum sistem, hanya Bluetooth itu kayak kamera ya. Belum kamera ada bagus waktu itu, masa itu udah cukup bagus ya, betul ya. Lalu udah sampai sana saya ganti HP. Yang pertama itu ganti dengan ada dulu HP namanya Smartfren dulu namanya. Smartfren ya, tahu. Jadi kartunya terbatas, hanya kartu Smartfren juga yang masuk. Oh iya. Dan sinyalnya memang di daerah tertentu memang terbatas. Terbatas. Lalu karena tidak nyaman, saya bawa kemana-mana pelayanan. Waduh, kok kurang nyaman, akhirnya ganti lagi yang ada Samsung waktu itu. Jadi tapi belinya nggak langsung nggak langsung cash. Bukan cash, maksudnya beli yang baru gitu. Jadi ada yang second itu beli di situ, lalu ganti dengan beberapa ganti HP, lalu sekarang ya sudah cukup inilah, sebentar ganti HP mengikuti sekarang ini. Gitu. Ya, sekarang kita udah ada di zaman modern, semuanya serba canggih ya. Dari HP dan apapun, hanya dengan HP kita bisa melihat dunia, ya kan? Kita bisa bertransaksi tanpa pegang bawa dompet. Kalau misalnya ini kan bedanya sekarang kan, kalau zaman dulu kalau lupa bawa tas, tas lupa, dompet lupa, waduh gimana ini ya kan? Kayak panik sendiri gitu ya kan? Loh, aku pakai
apa nanti kalau misalnya mau belanja terus aku pakai apa gitu ya kan. Kalau sekarang zaman sekarang kalau kita bedain, kalau kita lupa bawa salah satu dompet, itu oke, nggak masalah. Kalau HP yang ketinggalan itu susah sekali. Kenapa? Karena HP kan bisa buat transaksi juga, oke? Semuanya, everything kita bisa lakukan, ya kan? Kalau misalnya kita nyasar, misalnya kita tinggal buka Google Map, kita udah dapat rutenya kan? Nah, coba kalau misalnya kita ketinggalan HP, kita hanya bawa kartu ATM segala macam, berkas-berkas apalah itu ya kan, loh, kita nggak bisa akses, kita nggak bisa, ya kan? Sekarang dengan HP kita dimudahkan semuanya, itu bedanya sih, ya kan? Nah, jadi kalau abang sendiri dengan, kan abang udah berkeluarga nih, nah bagaimana abang untuk ada nggak trik untuk membatasi anak untuk pegang handphone atau bagaimana, atau seperti apa? Jelas kita sebagai orang tua kalau menjadikan contoh untuk anak, kalau larang HP anak harus konsisten. Orang tuanya jangan main HP di depan anak, gitu. Karena jadi cermin apa yang dia lihat, itu yang diperhatikan. Tapi kalau semisal contohnya saya sebagai orang tua merokok, nak jangan merokok, kita juga merokok, nasihat itu nggak bermanfaat. Itu nasihat itu tidak bermanfaat bagi anak. Kenapa bapak larang saya merokok? Tidak bagus untuk kesehatan. Nah, bapak bagaimana? Jadi nasihat seperti itu kita harus konsisten. Tegur seseorang siapapun termasuk anak itu berdasarkan kita sudah lakukan dari dulu. Kita sudah duluan melakukan dalam diri, baru nasihat itu, teguran itu bermanfaat bagi orang lain. Wow, keren. Tuh, saya seperti itu. Jadi teladan ya, teladan ya, dong. Ya kan? Nah, anak saya melihat dia bertumbuh di situ. Ya, dia banyak hal menguasai, pertama belajar dalam bahasa Inggris, ininya dalam usia 2 tahun dia sudah banyak hal belajar, menguasai lagu-lagu. Kalau dia bertumbuh ya nggak apa-apa. Ya kita sudah tahu resiko. Tetapi ya kami juga memberikan batasan-batasan, mungkin berapa menit dia sudah menggunakan HP ya ditarik kembali. Nah, memang anak-anak yang di usia-usia seperti itu lagi mengasah-ngasah melatih emosi di usia itu, lagi latihan untuk emosi. Ya kita harus sabar sebagai orang tua. Ya, kita harus konsisten. Nah, stop HP, ya udah. Ya kadang dia merengek-rengek nangis gitu. Udah kita konsisten stop gitu. Nanti lama-lama dia terbiasa. Jadi artinya bapak sudah tahu bahwa waktunya sudah habis untuk menggunakan HP. Alihkan ke yang lain, gitu. Jadi yang membuat dia terus, karena anak di usia itu tidak bisa diam. Betul sekali. Dia aktif. Jadi bisa atur waktu main permainan apa, main game apa, atau mainan-mainan yang kita beli dan disiapkan, ya ajarkan mereka di situ. Ya, mungkin betul ya. Aku juga setuju dengan itu. Jadi kita harus membatasi anak megang handphone. Bukan berarti kita larang total. Itu nggak baik juga. Nggak baik. Karena itu juga bisa. Kalau misalnya kita biarkan sesekali anak, kita batasi anak, itu is okay. Karena apapun obat sekalipun, kalau misalnya kita konsumsi dengan berlebihan, itu bisa menjadi racun. Ya kan? Nah, jadi harus ada standarnya, ya kan? Jangan overdosis, ya kan gitu. Nah, jadi yang harusnya HP ini bisa bermanfaat untuk kecerdasan anak tentunya, karena itu bisa mengakses semuanya. Dia bisa belajar di situ, apalagi kan di HP juga bisa nonton YouTube yang bermanfaat juga, ya kan? Yang penting jangan hal yang aneh-aneh yang nggak bermanfaat lah, gitu ya kan? Jadi itu memang dilarang total soal itu. Tapi kalau misalnya yang diakses itu misalnya mendengarkan lagu, itu kan otak mereka itu masih dalam proses pertumbuhan loh. Ya kan, jadi sehingga mereka juga kalau misalnya mereka dengerin musik, ya mungkin dengan itu nanti mereka punya talenta untuk bernyanyi, dan kemudian kalau misalnya mereka jadi bisa jadi konten kreator juga, nah kita nggak tahu masa depan anak seperti apa kan. Jadi sesekali kita bisa bebaskan, ada batasannya. Tapi aku setuju dengan itu sih. Dia 1,5 tahun dia udah lancar komunikasi. Wow. Ya sekarang kita aja ngobrol, dia sudah semua dia kuasai semua. Udah responnya sudah bagus. Keren. Jadi 1,5 tahun dia sudah
komunikasi, bisa sudah ngomong. ya, Ya. bisa. Nah itu dia, karena orang tuanya udah ngajarin sejak dini gitu. Ya. Karena ada orang tua memang nggak mau care sama kebutuhan anak, nggak aware dengan kondisi anak, ya kan kayak gitu. Jadi itu sangat disayangkan ya. Rata-rata anak yang bermasalah itu pasti background keluarganya ada masalah. Saya rasa siapapun orang tua tidak pernah mengajarkan hal itu. Tapi kenapa bisa berefek kepada anak? Contohnya, orang tua tidak harmonis dalam keluarga. Yang sering terjadi itu ayah sering pukul ibu atau ngomong kasar sama ibu. Tuh, pasti anak itu memang saat itu tidak membalas, tapi anak itu punya memori, direkam. Jadi apa yang dia lihat dari kecil itu, nanti dia bertumbuh besar itu dia pasti akan lakukan. Karena guru pertama itu adalah kedua orang tua yang dia dapatkan ilmu. Baik itu ilmu positif dan negatif itu dari orang tuanya. Baru lingkungan, baru di tempat sekolah. Tapi pendidikan pertama itu dari keluarga. Dari ayah ibunya gitu. Kalau anak bisa memaki di usia 2 tahun, berarti ada di dalam situ, walaupun bukan orang tuanya atau ibunya, tapi ada di dalam keluarga itu yang sering mendengarkan kata-kata itu. Satu rumah itu yang maki suka maki. Iya. Karena dia anak itu nggak tahu kalau itu makian. Tapi kalau sering diulang-ulang akan menyatu, nempel di dalam otaknya, dan itu suatu saat dia bisa sebut. Yes. Gitu. Jadi hati-hati di usia-usia mulai bayi, anak sampai usia tertentu, hati-hati kita seorang tua. Tapi tunjukkan kasih sayang. Harus romantis kepada pasangan. Saya melakukan begitu supaya anak lihat saya pulang kerja, saya peluk, saya cium. Nanti lama-lama saya pulang, udah biasa sekarang saya pulang, papa pulang, dia lari dari sini tuh, dia peluk, gitu. Artinya dalam situasi kita capek sekalipun, dalam pekerjaan, kita pulang, itu auranya berbeda, karena disambut dengan hangat oleh anak. Jadi anak itu juga kalau dia punya keinginan, tidak semua semata-mata orang tuanya punya uang lalu dibeli, enggak. Anaknya mulai dari kecil diajarkan anak harus punya tabungan. Gitu. Itu penting loh Mas. Jadi nanti beberapa bulan itu kan dia bilang pengen beli sepeda. Ya. Saya ada uang, tinggal beli. Gitu kan. Tetapi nggak seperti itu cara mendidik anak. Nah, saya berikan uang, walaupun nggak paham 100%, tetapi pengajaran itu terus diulang-ulang, sama seperti di dalam Alkitab. Terus diajarkan. 1 kali, 2 kali, jangan pernah bosan mengajarkan. Anak, saya punya, papa kasih uang untuk kamu, tapi disimpan di celengan ya. Nanti tujuannya, Janis kan pengen beli, namanya Janis kan anakku, Janis kan pengen beli sepeda. Nanti uang itu dikumpulin, nanti udah sampai berapa, nanti baru kita beli sepeda. Sama nanti juga, anakku nanti suatu saat nanti pasti dia akan beli HP. Itu pasti sudah kebutuhan soalnya. Dari sekarang nggak langsung beli ini nak, saya beli hadiah untuk kamu, nggak boleh begitu. Nanti anaknya jadi gampangan. Dia minta, Pak, beli ini butuh. Kalau nggak mengikuti, jadi marah. Nggak begitu cara mendidik. Jadi ajarkan dia bagaimana hidup hemat, menabung uang. Lalu keinginannya itu nggak semata-mata semua ada di saat dia butuhkan di situ. Ada proses demi proses yang harus dia lakukan. Dan itu harus diterapkan dari kecil itu. Nah ini kan ada statement ya. Kita nikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi saling membahagiakan. Benar nggak kata-kata statement itu? Betul ya, saling membahagiakan. Kalau saya, ya. Bukan mencari kebahagiaan ya. Karena tidak selamanya pernikahan itu bahagia. Mantap, setuju. Ya, tidak selamanya. Yes. Makanya kalau mencari kebahagiaan di titik tertentu, contohnya laki-laki saat ini masih mampan, dia punya uang. Di saat dia jatuh, dia tidak punya uang, hilang kebahagiaan karena prioritasnya cuma uang. Betul. Ya enggak. Tetapi janji pernikahan, hidup kita setiap dalam suka dan duka, susah senang, itu kan janji suci. Dan itu harus kita ingat. Yes. Kalau cuma hanya kita semuanya maunya senang aja, tidak semua hidup itu seperti roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi kalau mau nggak kita menerima di posisi kita di bawah ini, menerima kita masih berusaha untuk sukacita,
berusaha untuk ini, belum tentu orang. Makanya apa yang terjadi? Cerai. Karena cerai. dia belum menemukan kebahagiaan itu. Iya. Seperti yang dia harapkan sebelum menikah. Oh, nanti kalau aku nikah, aku harus bahagia. Aku harus mencari kebahagiaan. Nah, ketika belum menemukan kebahagiaan itu, cerailah. Berantakan semuanya. Kebahagiaan itu, Mas, ketika seseorang bisa mengucap syukur dalam situasi apapun, itu kebahagiaan. Tidak ada lebih bahagia dari yang lain. Ketika seseorang itu bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, itu sudah bahagia. Karena kebahagiaan tidak ada tolak ukur. Punya rumah, punya mobil, punya segalanya itu nggak ada tolak ukur. Bahagia itu sederhana ya. Bersyukur. Makan seperti ini kalau bisa bersyukur itu sudah bahagia. Atau sekolah di kota, semua berubah. Saya berani kehilangan teman, ya, kalau tidak sefrekuensi dengan saya. Itu saya. Saya tidak banyak teman di usia saya. Seusia saya atau di bawah saya tidak banyak teman. Saya lebih senior, punya teman banyak. Usia 40, 50, 60 itu saya banyak teman di situ. Karena nyambung. Frekuensi gitu. Tapi kalau kita komunikasinya ngobrol seperti itu tidak nyambung, bagi saya, mohon maaf ya, saya cuma buang-buang waktu. Gitu. Harus hal-hal yang baik-baik aja. Saya dulu punya sahabat dan sudah aktif di mana-mana. Saya tidak tahu mereka punya motivasi apa. Tetapi suatu ketika Tuhan perlihatkan. Suatu ketika mereka sudah kumpul di satu kafe, sekitar 8 atau 10 orang itu. Ada satu kampus di UGM itu, dekat-dekat situ ada kafe yang cukup mahal. Saya ditelepon posisi kerja, saya lagi di kantor. Bang John, kami sudah sampai di lokasi ini ya, di Sherlock. Nanti menyusul ya. Mereka mungkin sudah 1 jam, udah duluan di situ, udah pesan makan, udah pesan minum. Saya kan artinya terakhir gitu loh. Datang terakhir, ya paling minum aja begitu, minum dan minum. Oh, kamu diundang saat itu ya? Saya diundang, posisinya diundang gitu. Mereka sudah duluan diundang. Sekitar jam 5 atau jam 6 saya sampai di situ. Malam sekitar jam 9 malam, karena banyak pembicaraan yang kita bahas. Jam 9 malam urusan pembayaran biasanya masing-masing kira-kira berapa dia minum ini sama ini, makan itu nanti dia kasih di bawah ini apa yang saya bilang, ayo saya pulang kerja, saya masih pakaian kerja ini, saya belum pulang. Yang lain apa? Tidak ada yang cari dompet di ini, tidak ada yang keluarin uang. Wah, sampai 3 kali saya ngomong, ayo kita mau cabut ini, mau pulang ini. Pada diam semua dan alihkan pembicaraan, artinya seakan-akan bahwa memberikan kode bahwa saya itu yang bayar gitu loh. Oh, abang dipanggil ke sana, disuruh ke sana untuk bayar semuanya gitu. Motifnya begitu ya? Padahal saya diundang gitu loh. Diundang. Harusnya kan mereka yang bayar. Saya diundang. Ternyata ada dari 9 atau 10 itu hanya 1 anak yang mengeluarkan 50.000 uang. Kasih di situ. Udah mau cabut, nggak ada yang keluarin. Terus ada yang bisikin, dia sudah S2 di Samarinda sekarang dia. Bang John, you kan baru gajian, talangin aja dulu. Talangin aja. Ya, talangin aja deh. Wah, nggak mau begitu. Akhirnya lama-lama, bener nggak ada yang ini. Padahal mereka sudah pesan. Wih, saya kecewa. Dan itu teman yang saya bilang cukup hampir tiap momen kita ada. Dan itu sudah seperti saudara kandung. Tetapi motif di akhir cerita saya dimanfaatkan. Dan sebelumnya saya sering begitu, tapi saya merasa bahwa tidak, ya udah biasalah. Ya enggak ini. Tapi kali itu saya merasa kesel karena kita jalannya nggak sama-sama, justru saya diundang. Harusnya ya mungkin saya minum di sini ya berapa sih bayarin gitu loh, karena saya diundang gitu. Endingnya bukan, tapi saya disuruh untuk bayar makanan itu semua. Itu kafe mahal. Dan serius saya kecewa
Dan saya keluar dari grup dan saya keluar dari komunitas itu. Saya berani keluar begitu. Saya berani kehilangan teman kalau saya merasa bahwa dirugikan di situ. Iya. Diperlakukan nggak baik Ya, gitu ya kan. Tadinya kita diundang, kemudian Ya. kita nanggung semuanya. Nanti semua. Ya bukan soal uang, tapi Kan motifnya udah nggak benar. mindset itu. Iya. Kenapa saya agak trauma dengan banyak orang-orang Nias punya pemikiran seperti itu. Itu orangnya juga. Semua orang Nias. Benar, semua orang Nias. Ada satu psikolog dia di Jakarta sekarang, perempuan. Dia S2 di UGM. Oke, kita berteman. Saya wine. Saya semua berteman. Saya tidak ada musuh. Selama saya merantau nggak ada musuh. Saya motifnya berteman. Itu saya. Karena saya orang marketing, Mas. Saya dari dulu pekerjaannya marketing. Sampai saya dipercayakan satu perusahaan yang cukup besar di sini, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Tapi karena saya punya integritas, omongan saya bisa dipegang. Itu. Dan itu membangun identitas diri itu nggak gampang. Ada prosesinya, ada banyak hal yang harus dilakukan. Bayangin, kita punya produk jual rumah. Jual rumah rata-rata waktu itu ada 2M sampai 3M. Bagaimana dengan usia muda ini bisa meyakinkan orang-orang yang pasti uangnya udah miliaran, yang pengusaha-pengusaha begitu. Ya, bukan orang sembarang juga. Yuk kerja begini caranya. Banyak orang dipandang dari segi usia. Wah, usiamu masih di bawah saya, aku ngomong apa gitu loh. Orang kalau saya ngomong seperti itu, ini orang ciri-ciri itu tinggi hati. Sombong. Ada sombong. Kesombongan itu yang membawa dia itu nggak bawa berubah pola pikir dan kehancuran. Tuhan pakai siapapun, bukan berdasarkan dia usianya. Kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh kita loh. Daud saat itu masih kecil melawan Goliat, ya kan? Tetapi banyak saya menemukan begitu, siapa dirimu? Ketika saya menemukan begitu, lalu kalau saya balik, siapa juga kamu? Saya juga melihat kehidupanmu gitu-gitu aja. Saya nggak menunjukkan siapa diri saya. Wah, luar biasa sekali. Nah, gitu. Ini pembicaraan kita sore ini memang dalam banget, semua daging ya. Jadi apapun itu kita obrolin di sini di Bincang Teras. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bang John untuk baik dalam pergaulan, mungkin dalam keluarga juga. Mungkin singkat aja. Ya, untuk pergaulan, ya pertama bergaulah yang sama-sama sevisi misi. Sevisi dan sefrekuensi. Ya, itu. Karena kesamaan pendapat itu yang membuat kita nyambung. Tuh. Tapi kalau mau belajar, kita menilai diri bahwa kita terbatas dalam ilmu, jangan belajar di bawah kita. Tapi belajarlah bagi senior-senior yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Dan bertemanlah kepada orang-orang yang berpengaruh. Yes. Itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mindset kita, cara berpikir kita, cara bergaul kita, itu mempengaruhi ke bawah nanti. Ke bawah. Tapi kalau kita berpengaruh, berteman dengan contohnya hobinya main judi, hobinya merokok, minum, itu lama-lama mungkin 1 kali 2 kali kita nggak terpengaruh. Tapi lama-lama kita akan terpengaruh dengan suasana itu. Dan walaupun kita terpengaruh, tapi kita dicap orang bahwa dia bergaul dengan di situ. Itu pasti negatif pikiran orang. Yes. Tuh. Terima kasih Bang John buat pembicaraan, buat obrolannya sore ini. Dan saya berharap video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat para penonton atau pendengar video ini di Bincang Teras tentunya. Dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. See ya. Okay.